Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik PKPT. Apa kabar? Kak Ivon doain semuanya semoga tetap sehat, walaupun tetap harus berada di rumah dan kita harus bertatap muka lewat ibadah online untuk PKPT pada Minggu tanggal 13 Desember 2020. Tapi kita harus tetap bersuka cita, tetap harus bersemangat, dan kita tetap bersyukur bahwa penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita setiap hari di tengah masa-masa yang sulit ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersaat teduh sejenak, dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini bersama Kak Arli. Untuk memulai ibadah kita pada minggu pagi ini, mari kita berdoa untuk hadirat Allah boleh hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Puji syukur boleh kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah lengkap dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan selalu hadir dan berjalan bersama dengan kami. Pada minggu pagi yang indah ini Tuhan, pada minggu pagi yang teduh ini, sekalipun kami harus tetap menjalankan ibadah secara online, kami mengucap syukur untuk kami boleh bertatap muka bersama dengan adik-adik PKPT dan pengurus PT yang lain, serta juga dengan Kak Arli. Kiranya hadirat Allah yang kudus boleh hadir di tengah-tengah kami pada minggu pagi ini, untuk kami boleh beribadah, supaya hati kami semakin dikuatkan, iman kami semakin dikuatkan, sehingga kami boleh melalui hari demi hari dengan penyertaan Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, dan kiranya Roh Kudus Tuhan boleh memberkati kami satu persatu, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, dan apa yang kami naikkan melalui pujian kami, semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik PKPT, kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kembali lagi di hari Minggu ini, kita mau kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan Kak Arli. Kita mau siapkan bacaan Alkitab kita dari Yesaya pasal 35. Yesaya pasal 35 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10. Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10. Biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa yuk, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, ini kami teruna-terunamu. Kami mau kembali mendengar dan menggumuli firman Tuhan lewat pembacaan dan perenungan Alkitab. Pimpin kami ya Tuhan. Pimpin juga hamba-Mu Kak Arli akan memberitakannya, supaya akhirnya kami dapat sama-sama menggumuli kembali disapa juga oleh firman-Mu, dan menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Menyerahkan ya Tuhan waktu-waktu pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, sekalipun kami di rumah kami masing-masing, tapi biarlah Roh Kudus boleh hadir dan menolong kami. Dalam Kristus Sang Firman yang sejati kami berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 35 ayat yang pertama sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang akan menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan kitab kita pada minggu pagi ini. Teman-teman yang terkasih, minggu lalu kakak telah sedikit menyinggung soal bagaimana umat Israel waktu itu sedang mengalami pergulatan politik. Oleh karena siapa? Oleh karena kerajaan, masih ingat? Kerajaan Asyur yang mulai mencaplok wilayah bagian Israel Selatan. Tapi bukan hanya sekedar pergulatan politik. Pergulatan ini membuat umat Israel ada dalam posisi yang apa kemarin? Dilema, yang serba bingung. Karena menurut Nabi Yesaya, umat Israel salah. Umat Israel keliru ketika ia berpihak pada Asyur. Tapi di satu sisi juga umat Israel keliru. Umat Israel salah ketika ia berpihak pada bangsa-bangsa lain yang bersekongkol melawan Asyur. Dan terlebih lagi berpihak pada Mesir sebagai negara yang besar juga waktu itu untuk mengharapkan pertolongan dari mereka. Bagi Nabi Yesaya yang penting adalah apa? Dua kata minggu lalu. Nantikanlah Tuhan. Jadi bagi Nabi Yesaya waktu itu memihak pada Israel salah, memihak pada Asyur maksud kakak salah, tapi bersekongkol untuk melawan Asyur juga salah. Yang terpenting yang harus dilakukan oleh umat kata Nabi Yesaya adalah nantikan Tuhan. Tapi kita tahu juga betul seperti apa kakak udah bilang minggu lalu, menantikan Tuhan bukan soal yang gampang. Menantikan Tuhan gak buat orang Israel akhirnya jadi lepas dari masalah mereka. Menantikan Tuhan gak membuat orang Israel akhirnya jadi hidup enak, jadi ongkang-ongkang kaki karena udah lagi gak menghadapi persoalan secara politik. Di waktu-waktu orang menantikan Tuhan atau menunggu pertolongan Tuhan, orang bisa gelisah. Orang bisa resah, orang malah bisa punya pikiran yang macam-macam dan kemudian akhirnya tidak bertahan. Tadi minggu lalu kakak udah bilang, menunggu bukan soal yang gampang. Menunggu itu susah, sama kayak halnya teman-teman menunggu pasangan, menunggu janji orang lain, menunggu janji teman dekat atau menunggu janji gebetan teman-teman. Jadi persoalan menanti Tuhan bisa buat orang makin resah, makin gelisah karena tidak kunjung ada kepastian. Kita digantung karena kita ada di tengah-tengah harapan dan juga ketidakpastian.
kepastian. Apalagi ketika situasinya mungkin semakin buruk. Misal, kerajaan Asyur mulai mencaplok wilayahnya lebih besar. Dan kemudian kerajaan Asyur mulai pakai ancaman. Misalnya kepada umat Israel. Wah, itu lebih-lebih teman-teman. Orang bisa semakin resah, semakin mempertanyakan, worth it gak ya aku percaya sama Tuhan? Worth it gak ya aku menantikan Tuhan? Worth it gak ya aku mengharapkan pertolongan yang daripada Tuhan? Kalau sudah begitu, pikiran bisa kacau, emosi bisa kacau. Pikiran bisa mikir yang enggak-enggak, bisa mikir yang negatif-negatif, dan kemudian terpikir juga mungkin untuk berubah setia. Terpikir juga untuk mungkin mencari jalan keluar yang lain. Di tengah situasi yang seperti ini teman-teman, Nabi Yesaya tidak kunjung capek-capeknya. Atau Nabi Yesaya tidak kunjung-kunjung terus ingatkan umat bahwa menantikan Tuhan itulah hal yang satu-satunya perlu dilakukan oleh umat. Karena kenapa? Secara khusus dalam teks bacaan yang kita baca dan renungkan pada hari Minggu ini, Nabi Yesaya mau bilang karena kehadiran Tuhan akan membawa sukacita dan sorak-sorai. Jadi karena kehadiran Tuhan akan membawa sukacita dan sorak-sorai, maka menurut Nabi Yesaya adalah worth it. Nah, adalah worth it, adalah layak untuk kita menantikan Tuhan. Tetapi pertanyaannya sukacita yang seperti apa sih Kak? Kalau kita baca di ayat yang tadi kita baca di pasal 35, Yesaya menggambarkan ada situasi-situasi yang kesannya nggak mungkin tapi jadi mungkin ketika Tuhan menyelamatkan umatnya. Coba kita lihat ya, di ayat 1 coba. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Itu ya, padang gurun yang kering tapi bergirang. Orang nggak bisa ya bergirang di padang gurun. Yang bisa orang biasanya berkeluh kesah, capek, aus, kekeringan di padang gurun. Tapi ini bilangnya akan bergirang. Terus kalau kita lihat coba di ayat yang kelima. Mata orang buta akan dicelikan, telinga orang tuli akan dibuka. Coba gimana bayangin. 6 lagi. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Orang lumpuh kok tapi melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Orang yang bisu katanya akan bersorak-sorai. Karena kenapa? Karena mata air memancar di padang gurun. Coba bayangin teman-teman. Di padang gurun tapi ada mata air. Terus dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Ayat 7 bilang gitu. Tanah pasir yang hangat tapi dia akan jadi kolam. Dan tanah kersang akan menjadi sumber-sumber air. Dan begitu seterusnya. Kalau kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-10. Hal ini mau bilang apa pada kita? Sukacita karena kehadiran Tuhan adalah sukacita yang tidak tertahankan. Sukacita yang begitu dahsyat. Sukacita yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sukacita yang tidak terkatakan. Sukacita yang begitu meluap dalam hati kita. Itu terjadi kalau orang mau menantikan Tuhan. Itu terjadi kalau orang sadar bahwa kehadiran Tuhan worth it untuk ditunggu. Kehadiran Tuhan dan pertolongannya worth it untuk dinantikan. Nah, teman-teman, pertanyaannya sekarang, apa yang sedang teman-teman resahkan di akhir-akhir minggu ini atau di sekitaran minggu-minggu ini? Mungkin teman-teman sedang resah dengan nilai ujian teman-teman. Aduh Kak, aku nggak pede sama nilai ujianku. Aku belajar nggak maksimal, yang dikasih cuma tugas, nggak dapat materi apa-apa. Disuruh ujian. Atau mungkin teman-teman mulai sadar, aduh kelulusan kok makin deket ya. Aku makin deketnya sama ujian akhir. Katanya sekarang ada ujian nasional ya, tapi masih ada ujian akhir. Aku makin deket nih sama ujian akhir. Aku rasanya nggak siap. Kemarin sih kelas 10, 11 atau kelas 7, 8 oke. Tapi pas masuk kelas 9, kelas 12, apalagi di situasi pandemi kayak gini harus belajar di rumah, aku jadi makin nggak pede ngadapin kelulusan. Atau mungkin juga sebagian dari teman-teman mulai resah
Karena dikit lagi harus udah ngurus mau sekolah di mana, yang bagi teman-teman yang SMP nanti mau SMA di mana, atau bagi teman-teman yang SMA mau kuliah di mana, mau nurutin kata orang tua apa mau nurutin kata hati, atau mau nurutin katanya opung, mau nurutin katanya namboru atau segala macamnya. Dan mulai pusing, mulai resah untuk ngurus-ngurus yang berkas-berkas, misalnya raport segala macam. Di tengah banyak pilihan, mungkin saat ini kita sedang menjadi resah, gelisah. Ada banyak hal yang mungkin teman-teman gelisah. Ada banyak hal yang mungkin teman-teman sedang resahkan. Teman-teman sendiri yang tahu. Tapi firman Tuhan pada hari ini mau ingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan akan selalu membawa sukacita. Sukacita itu seperti air yang segar di tengah-tengah padang gurun. Sukacita itu seperti segelas air minum yang sedang kita butuhkan ketika kita sedang kering, ketika kita sedang dehidrasi. Akhirnya sukacita yang daripada Tuhan itu membuat kita dapat bersyukur terhadap hidup kita. Sukacita yang daripada Tuhan itu juga membuat kita dapat berpikir lebih jernih. Di tengah mungkin pilihan yang sedang kita resahkan, di tengah mungkin berbagai kemungkinan aku bisa masuk sekolah ini atau mau masuk sekolah itu, aku mau kuliah jurusan ini atau jurusan itu, aku mau nurutin kata siapa, mama atau papa, aku mau nurutin kata siapa, opung atau orang tua misalnya. Nah, di tengah-tengah keresahan kita akan itu, sukacita yang daripada Tuhan membuat kita punya ketenangan hati, membuat kita punya ketenangan pikiran untuk akhirnya boleh duduk diam, boleh bersama dengan Tuhan juga menggumuli pilihan-pilihan hidup kita. Sekalipun situasi mungkin membuat kita resah, tapi dalam sukacita yang daripada Tuhan, karena kehadirannya kita akhirnya dimampukan untuk tetap menghadapi itu semua dengan tenang. Mengingat hal ini, kakak jadi teringat juga sama salah satu cerita di teman kakak waktu SMA. Waktu itu lagi ujian-ujian akhir. Orang semua sibuk dan khawatir karena pertama harus siapin UN, tapi kedua juga harus siapin SNMPTN, SBMPTN, dan lain-lainnya. Nah, ketika waktu itu dia di kelas, waktu itu situasinya di kelas, dan kemudian orang sedang pusing dengan tugas, dengan ujian dan segala macamnya, dan kemudian orang bisa jadi gampang emosinya naik, orang jadi gampang tersinggung, orang jadi capean, gak semangat dalam hidup. Tapi teman kakak ini tetap menunjukkan sebuah semangat yang berbeda dari teman-teman lainnya. Sebuah sukacita. Dia masih bisa ketawa, dia masih bisa cerita, hahaha, dan segala macamnya. Akhirnya salah seorang temannya waktu itu tanya ke dia, "Ci," dia orang Chinese ya teman-teman, "Ci, kok lu bisa ya? Kita lagi pusing-pusing kayak gini, kita lagi stres, tapi lu tetap bisa hahihi, lu tetap bisa ketawa-ketawa, lu tetap bisa cerita, lu tetap bisa santai ngejalanin ini semua." Lalu teman kakak jawab begini, "Itu semua karena aku punya Tuhan. Aku tahu kalau ada kesulitan, aku tahu kalau ada hal yang mungkin aku khawatirin juga, aku tahu kalau ada hal yang aku gelisahkan juga, tapi karena kepercayaan pada Tuhan, karena dia meyakini bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya, maka kegelisahan itu gak jadi sesuatu yang buat dia panik sampai lupa diri. Tapi di dalam Tuhan, dia dapat menghadapi segala sesuatu dengan tenang, dan pelan-pelan ia menyelesaikan itu semua." Kiranya kita juga dimampukan ya teman-teman, dengan sukacita yang daripada Tuhan, untuk tetap tenang hadapi berbagai macam tantangan yang mungkin sedang kita hadapi sebagai turunan-turunan Tuhan, dan pelan-pelan kita menyelesaikannya juga bersama Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Selamat hari Minggu. Amin. Adik-adik PKT PT, mari kita persiapkan diri kita, hati kita untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk renungan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami baca Tuhan, menjadi suluh langkah kaki kami.
kami boleh melalui hari-hari Tuhan di tengah kesulitan masa pandemi ini Tuhan, dengan tetap bersuka cita, bersemangat, dan tidak lupa tetap bersyukur dalam segala hal, dalam segala waktu, untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk renungan Tuhan yang menguatkan iman kami, sehingga kami terus Tuhan semakin dikuatkan dalam genggaman tangan Tuhan, karena kami percaya harapan akan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pada minggu pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati pimpinan dari pusat, daerah, terkhusus untuk kota Cilacap ini. Bapa dalam surga, biarlah kota Cilacap ini Tuhan menjadi kota yang aman bagi kami, memberikan kedamaian dan sejahtera, sehingga pimpinan daerah Cilacap ini Tuhan bisa bekerja dengan baik untuk kami, warga Cilacap. Kami tahu Tuhan di tengah kesulitan yang saat ini bangsa kami hadapi, dunia hadapi, yaitu pandemi COVID-19, semakin tidak bisa diprediksi, tapi kami yakin dan percaya pemerintah daerah Cilacap sudah mempersiapkan, sudah memberikan kenyamanan sehingga kami boleh tetap beraktivitas dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami dijauhkan dari sakit penyakit, sehingga kami dijauhkan dari segala kekurangan. Biarlah anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan daerah kota Cilacap ini Tuhan semakin kuatkan, Tuhan semakin beri hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik dan dengan penuh sukacita, dan semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan tenaga-tenaga medis baik di rumah sakit, dokter, perawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Begitu banyak Tuhan jiwa sudah berguguran menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan kuatkan hati, kuatkan fisik, juga kuatkan keluarga mereka. Tuhan hibur mereka di tengah segala beratnya tanggung jawab yang harus mereka jalani. Tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka, sehingga tenaga medis, kesehatan, maupun orang-orang yang bekerja di rumah sakit maupun di klinik-klinik atau balai-balai perawatan, Tuhan tetap menjaga mereka dengan kesehatan dan dengan kekuatan. Serta Tuhan cukupkan mereka melalui berkat yang Tuhan salurkan untuk mereka maupun keluarga mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk GPIB Galilea Cilacap dengan segala keberadaannya di tengah masyarakat. Biarlah gereja kami menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang aman, menjadi tempat sebagai saluran berkat-Mu Tuhan bagi masyarakat sekitar, terkhususnya untuk jemaat-jemaat yang beribadah di tempat ini, di GPIB Galilea Cilacap ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk Ibu Pendeta dan keluarga, Majelis Diaken Penatua dan keluarga. Di tengah susahnya Tuhan kami untuk beribadah, tetapi Tuhan mereka dengan kekuatan, kebijaksanaan, dan juga berkat daripada Tuhan, kemampuan dan juga pertolongan Tuhan, mereka mampu menyediakan Tuhan media untuk kami bisa tetap beribadah secara live streaming ataupun dengan media online, maupun Tuhan dengan cara apapun yang mereka lakukan Tuhan, untuk tetap kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Kau jaga kesehatan mereka, kiranya Kau beri mereka kekuatan, kesabaran, dan juga untuk keinginan untuk terus melayani Tuhan walaupun tidak bisa beribadah secara langsung. Biarlah gereja kami Tuhan menjadi sumber berkat bagi Ibu Pendeta, majelis jemaat, karyawan kantor, organis, menjaga gereja, dan juga masyarakat sekitar, terutama untuk kami jemaatnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk berkat PT, kiranya pengurus PT yang baru mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dan pelayan. Di tengah-tengah sulitnya kami untuk bertatap muka ibadah secara langsung, kiranya kami para pelayan dimampukan, dikuatkan untuk terus bersuka cita menyiapkan ibadah untuk adik-adik berkat PT. Berkati adik-adik berkat PT yang sudah menghadapi ujian, kiranya hasil yang mereka akan terima adalah hasil dari usaha dan kerja keras mereka selama menghadapi ujian semester akhir ini Tuhan. Biarlah karena hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, mereka sudah memberikan yang terbaik. Biarlah itu menjadi kebanggaan buat mereka dan orang tua mereka. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan untuk hasil ujian yang akan mereka terima pada minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di atas segala itu Tuhan, ampunkan segala dosa dan salah kami, dan bolehkah kami taruh doa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena kami yakin harapan dan pengharapan kami akan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Biarlah doa ini kami taruh dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini, Kak Evan ingatkan sekali lagi untuk persembahan untuk tetap diberikan kepada orang tua melalui orang tua nanti akan diserahkan ke kantor gereja bersama dengan persembahan keluarga, sehingga persembahan ini bisa menjadi saluran berkat bagi gereja dan juga jemaat yang membutuhkan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini, kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita sekaligus juga menutup ibadah ini dalam doa. Kita berdoa ya teman-teman. Tuhan, kami berterima kasih buat berkat dan pemeliharaan Tuhan. Buat sukacita yang boleh terus Tuhan hadirkan dalam hidup kami, sekalipun mungkin ada berbagai pergumulan, ada berbagai hal yang kami pikirkan sebagai teruna-teruna Tuhan. Tapi kami bersyukur sukacita yang daripada Tuhan memampukan kami untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, untuk menjalani dan memilih banyak hal dengan lebih jernih dan dengan lebih tenang pula. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan, hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Tolong kami untuk terus percaya pada Tuhan. Tolong kami untuk terus setia menantikan Tuhan. Karena kata Nabi Yesaya, menantikan Tuhan adalah sesuatu yang worth it. Karena di dalam Tuhan ada sukacita. Untuk itu kami memohon berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada minggu pagi ini. Kak Evan ucapkan terima kasih untuk atensi adik-adik semuanya. Terima kasih untuk Carly yang sudah memberikan renungan firman kita pada minggu pagi ini. Dan Kak Evan kembali mengingatkan, kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Kak Evan sekali lagi ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan walaupun sekolah dari rumah. Menjaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan yang benar, memakai masker setiap kali berpergian, mencuci tangan sehabis berpergian dengan sabun dan air yang mengalir, dan juga menjaga jarak. Tetap semangat, tetap bersukacita dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik PKTT sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.